Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ben Aiman dari Prodi Statistika 2021. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum basis data. Nah, praktikumnya itu yaitu melakukan praktik transformasi melalui MySQL. Langsung aja izin share screen. Bentar. Oke, semoga sudah terlihat. Nah, di sini saya sudah membuat PRD ya, untuk bantuan kita untuk melakukan praktikum. Jadi, transformasi itu bisa dilakukan dengan memecah ERD dan mulai meninjau berdasarkan tiap relasinya. Nah, seperti contohnya, akan ditinjau relasi antar dosen dengan mata kuliah. Nah, yang kedua itu dengan mata kuliah dengan mahasiswa. Nah, jadi kita tinjau satu-satu. Yang pertama itu antara dosen dengan mata kuliah. Jadi seperti ini. Nah, di sini dosen antar mata kuliah. Nah, dosen ini mempunyai atribut NIDN dan nama dosen. NIDN ini sebagai PK-nya. Lalu di tabel mata kuliah ini terdapat atribut kode matkul dan nama matkul. Dan kode matkul ini menjadi PK di tabel matkul. Nah, lalu kita buat tabel seperti ini. Bayangan kasarannya yaitu dosen dengan atribut NIDN nama dosen dan tabel mata kuliah kode matkul nama matkul NIDN. Nah, di sini NIDN apa sih? Nah, NIDN ini sebagai foreign key yaitu yang berfungsi untuk menghubungkan gitu ya antara tabel dosen dengan tabel mata kuliah. Oke, ini sudah kita tinjau. Kita lanjut ke tinjauan yang kedua yaitu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Oke. Sebentar, dari record. Oke, lanjut ke tinjauan kedua yaitu antara tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah. Nah, di sini tabel mahasiswa ini terdapat atribut NIM, prodi, dan mahasiswa. Di mana yang menjadi primary key di tabel mahasiswa itu NIM. Terus yaitu yang ada tabel yang kedua tinjauan ini ada tabel mata kuliah, yaitu yang berisi kode matkul dan nama matkul, dan primary key-nya itu kode matkul. Nah, lalu di sini kita buat tabel kasarannya yaitu ada tabel mahasiswa di mana atributnya ini nama mahasiswa dan prodi dan mata kuliah itu atributnya kode matkul, nama matkul dan NIDN. Nah, NIDN ini ngambil dari atas karena NIDN ini berfungsi untuk menghubungkan antara mata kuliah dengan dosen. Jadi NIDN tetap ditambahin di jawaban yang kedua. Lalu untuk menambah memperbanyak informasi, jadi kita membuat tabel baru yaitu tabel jadwal di mana atributnya itu ada kode jadwal, ada NIM, kode matkul, dan ruang. Nah, di sini itu kode jadwal yang menghubungkan antara ketiga tabel ini, yaitu di jadwal ini terdapat atribut kode matkul, yang dimana kode matkul ini menjadi primary key di mata kuliah, tetapi menjadi foreign key di jadwal. Nah, jadi ini yang menghubungkan antara tabel mata kuliah dengan tabel jadwal. Lalu untuk menghubungkan mahasiswa dengan jadwal ini terdapat NIM. Nah, di sini NIM-nya ini, NIM di tabel mahasiswa itu menjadi primary key, tetapi di tabel jadwal itu NIM-nya ini menjadi foreign key yang menghubungkan antara tabel jadwal dengan tabel mahasiswa. Oke, udah kita tinjau dari kedua tinjauan tersebut, lalu kita buatlah di apa grafik seperti ini untuk memudahkan kita untuk membuat tabel. Nah, jadi di sini yang sudah kita tinjau kita tuangkan di sini. Jadi dosennya ini ada NIDN, ada nama dosen. Nah, NIDN ini ada PK-nya, terus ada mata kuliah, kode matkul, nama matkul, NIDN. Di sini kode matkulnya itu menjadi primary key, terus lalu NIDN-nya ini foreign key untuk menghubungkan antara dosen dengan mata kuliah. Lalu di sini ada tabel mahasiswa, di mana sebentar. Iya, mahasiswa di sini di mana PK-nya itu NIM, nama mahasiswa, terus ada prodi, terus lalu ada jadwal. Jadwal ini ada kode jadwal ya. Ada kode jadwal dan NIM, kode matkul dan ruang. Nah, setelah kita buat ini, lalu kita lanjut ke MySQL-nya untuk membuat tabel. Di sini dibuka dulu MySQL-nya.
Saya di sini menggunakan MySQL Workbench. Sebentar. Oke. Oke, sudah terbuat. Ini tampilan pertama di MySQL Workbench. Lalu kita klik, bentar, kita klik file, lalu kita new model. Kita klik new model. Oke, setelah mengklik akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di MyDB ini pencet 2. Lalu kita beri nama pada tabel ini, database ini dengan nama kuliah. Kita beri nama kuliah. Oke, Oke, setelah itu udah berhasil, lanjut ke silang aja. Udah otomatis tersimpan. Oke, udah kuliah, lalu kita buat tabelnya dengan menggunakan cara add tabel. Nah, nama tabelnya itu yang pertama itu kita mahasiswa. Tabel mahasiswa, kita buat tabel mahasiswa yang sudah kita rakit tadi ya di Word tadi. Mahasiswa dengan atributnya itu ada NIM, terus ada nama mahasiswa, varchar, oke. Terus ada prodi, ada atribut prodi, di mana varchar juga. Oke, lalu ininya kan primary key, terus nama mahasiswa ini not null, prodinya juga kita not nullin juga. Oke, setelah itu oke, udah kan di tabel mahasiswa ini udah, lanjut aja silang karena udah otomatis tersimpan. Nah, di sini udah ada mahasiswa, lalu kita tambahin tabel yang kedua, di mana tabel yang kedua ini yaitu tabel mata kuliah. Mata kuliah di mana atributnya itu ada kode matkul, di mana data type-nya itu integer, lalu ada nama matkul, di mana varchar udah benar, lalu NIDN kan tadi udah ada di tabel mata kuliah ya. Sudah saya jelaskan di awal tadi, dengan data type-nya itu kita ganti ke integer. Nah, setelah itu kita not nullin di nama matkul not null, NIDN not null juga. Lalu kita membuat tabel, ini silang aja, sudah otomatis tersimpan. Lalu kita buat tabel yang ketiga. Oke, lalu kita buat tabel yang ketiga, yaitu tabel dosen, di mana di tabel dosen ini itu ada atribut NIDN kita integer, lalu yang berikutnya ada nama dosen, varchar udah, terus kita notulen juga. Oke, berikutnya buat tabel yang keempat yang udah kita tambahin tadi, yaitu tabel jadwal. Tabel jadwal di mana atribut tabel jadwal ini ada kode jadwal, di mana type integer,
Lalu habis kode jadwalnya NIM, di mana NIM-nya itu integer juga. Nah, berbentuk angka, kita buat integer aja. Lalu berikutnya ini ada kode matkul. Sebentar. Kode matkul. Kode matkul Fajar 45. Kita kode matkul kan berbentuk angka, kita jadiin integer aja deh. Integer, lalu berikutnya itu ada ruangan. Ruangan di mana varchar 45. Oke, sudah sesuai dengan bentuk tabel yang seperti ini, maka kita lanjut ke step berikutnya, yaitu mudah nih. Oke, udah terdapat 4 tabel, lalu step berikutnya itu setelah semua tabel selesai dibuat, maka bisa dilanjut dengan membuat diagram ya, dengan klik 2 kali pada bagian add diagram. 2 kali, lalu akan muncul tampilan seperti ini, lalu berikutnya kita akan memindahkan semua tabel yang sudah kita buat ini ke dalam kolom diagram ini. Lalu kita lanjut, dosennya kita drag ke sini, jadwalnya kita ke sini, mahasiswa, dosen, jadwal, terus mata kuliah, lalu mahasiswanya, ini mahasiswa itu, sorry, mata kuliah. Oke. Oke, sudah seperti ini. Lalu relasikan ke 4 tabel ini itu mau pada kolom di bawah. Di sini ada banyak pilihannya. Oke. Terus pada gambar ini diketahui bahwa yang menghubungi tabel mahasiswa dengan jadwal ialah mahasiswa atau NIM mahasiswa. Nah, sedangkan yang menghubungkan mata kuliah dengan jadwal ini ialah kode matkul. Dengan kode matkul. Nah, diperhatikan juga bahwa yang menghubungkan tabel dosen dengan tabel dengan mata kuliah ialah dosen. Adalah ini DN. Sorry. Ini DN ini yang menghubungkan. Oke, jadi kita buat aja relasinya, yaitu sebentar. Oke, ini kita hubungkan aja dari ke dosen ke mata kuliah, dosen ke mata kuliah. Nah, di sini dosen mata kuliahnya ini yang menjadi hubungan itu yang menghubungkan yaitu kode matkul mata kuliah, skor kode matkul. Lalu kita hubungkan antara mata kuliah dengan jadwal, mata kuliah dengan jadwal. Lalu kita hubungkan jadwal ke mahasiswa. Nah, jadi oke. Oke, jadi yang menghubungkan antara jadwal dengan mahasiswa ini yaitu NIM. Di mana NIM di jadwal ini menjadi foreign key. Lalu yang menghubungkan antara mata kuliah dengan jadwal ini yaitu kode jadwal ya, kode matkul. Di mana kode matkul
mata kuliah itu premiliki dan sedangkan di jadwal ini menjadi forenki. Lalu yang menghubungkan antara dosen dengan mata kuliah yaitu NIDN. Oke, mungkin segitu saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.